Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja. Teksnya ayat 6 sampai ayat 7. Paragraf yang pertama, pasal 6 ayat 24 sampai 29. Ben-Hadad, Raja Aram, mengepung Samaria. Kelaparan begitu hebat sehingga orang memakan yang menjijikkan, bahkan anak mereka sendiri juga. Paragraf yang kedua, pasal 6 ayat 30 sampai 33. Raja Israel menyalahkan Elisa dan bersumpah membunuhnya. Paragraf yang ketiga, pasal 7 ayat 1 sampai 2. Elisa menyampaikan firman Tuhan bahwa besok kelaparan akan berakhir, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja itu akan melihat tetapi tidak akan makannya. Kesimpulannya, Ben-Hadad, Raja Aram, maju mengepung Samaria. Maka terjadi kelaparan hebat di Samaria. Orang-orang membeli kepala keledai, tahi merpati dengan harga tinggi untuk makan. Juga seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Katanya yang lain perempuan menyembunyikan anaknya walaupun sudah janji makan bersama anak, tak sudah makan anaknya sendiri. Raja dikoyakkan pakaiannya dan menyalahkannya Elisa. Dia menyuruh seorang kepada Elisa untuk membunuhnya. Tetapi Nabi berkata, besok sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshekel, dan 2 sukat jelai akan berharga seshekel di pintu gerbang Samaria. Namun perwira yang menjadi ajudan raja tidak percaya. Jadi Elisa berkata bahwa dia akan melihatnya tetapi tidak akan makannya. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan membiarkan Ben-Hadad, Raja Aram, supaya mengajar orang Samaria yang fasik. Tetapi ia tidak membiarkan mereka sampai mati. Jadi Tuhan berfirman melalui Elisa, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshekel, dan 2 sukat jelai akan berharga seshekel di pintu gerbang Samaria. Itu Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Ben-Hadad, Raja Aram, maju mengepung Samaria. Maka terjadi kelaparan hebat di Samaria, sehingga kepala keledainya dijual 80 shekel dan kotoran merpati juga 5 shekel. Kedua, orang-orang Samaria telah makan anaknya sendiri, sehingga Raja Israel dikoyakkan pakaiannya dan berkata, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa di atas tubuhnya pada hari ini. Dan menyuruh seorang kepada Elisa untuk membunuhnya. Ketiga, Nabi Elisa berkata, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshekel, dan 2 sukat jelai akan berharga seshekel di pintu gerbang Samaria. Namun perwira yang menjadi ajudan rajanya katakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi Elisa berkata, engkau akan melihatnya, tetapi tidak akan makan apa-apa. Apa dikasih hari ini? Pertama, pada saat menghadap kesulitan, jangan menyalahkannya atau mengalasankan orang lain, melainkan segera bertobat dan memohon hikmat kepada Tuhan, akan dikenakan jalan keluar. Inilah lebih hikmat dan bijaksana. Kedua, percaya pertolongan Tuhan dan memberitakan janji Tuhan akan mencukupi kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Itulah janji Tuhan bagi anak-anaknya.
Akhirnya praktek hari ini, percayalah janji Tuhan yang akan memelihara dan akan mencukupi keperluan kita. Dan jangan menyalahkan atau mengalasankan orang lain di dalam kesulitan. Melainkan mengajak akan berdoa kepada Tuhan. Akan Ia segera mengeluarkan dari kondisi sulit itu sesuai dengan janjinya. Kita harus percaya ini. Kita harus melakukannya ini. Harus tuanya untuk ini. Inilah kehidupan orang percaya. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.